Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Iqbal dengan NIM 10191057 dari Sistem Informasi Angkatan 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang proposisi pada mata kuliah Matematika Diskrit. Next. Oke, baik. Logika. Logika merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Nah, penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Baik, di sini untuk proposisi sendiri yaitu pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai true atau false, tetapi tidak untuk keduanya. Nah, untuk definisi proposisi sendiri, proposisi yaitu sebuah proposisi atau sebuah statement yang merupakan sebuah kalimat deklaratif yang memiliki satu nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Nah, nilai kebenaran dari suatu pernyataan didasarkan pada fakta ilmiah atau kesepakatan umum. Nah, suatu proposisi adalah sebuah variabel logika yang berupa variabel P dan Q, R, atau sebuah ungkapan yang dibangun dari variabel-variabel ini dan ada berhubungan dengan logika, mulai dari konjungsi, disjungsi, negasi, dan lain sebagainya. Next. Nah, di sini ada sebuah kata, gajah lebih besar daripada tikus. Nah, apakah ini sebuah pertanyaan? Ya. Apakah ini sebuah proposisi? Ya, karena berbentuk pernyataan. Nah, apakah ini memiliki nilai kebenaran? Benar, karena gajah lebih besar daripada tikus. Oke, selanjutnya 250 lebih kecil daripada 111. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, 250 dan 100 lebih kecil dari 111 adalah sebuah pernyataan. Nah, apakah ini sebuah proposisi? Ya, ini adalah sebuah proposisi. Nah, selanjutnya, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nilai kebenarannya itu salah, karena 250 itu lebih besar daripada 111. Baik, selanjutnya, di sini ada Y lebih besar daripada 5. Nah, apakah ini sebuah pernyataan? Ya, karena Y itu lebih besar dari 5. Apakah ini sebuah proposisi? Tidak. Kenapa? Karena nilai kebenaran dari pernyataan tersebut itu bergantung pada Y, tetapi nilai Y-nya tersebut itu belum dimasukkan atau belum ditentukan. Bisa jadi Y yang dimasukkan adalah angka 3, maka pernyataan tersebut salah. Seperti itu. Nah, pernyataan jenis ini kita sebut sebagai fungsi proposisi atau kalimat terbuka. Next. Nah, selanjutnya ada kalimat sekarang tahun 2016 dan 77 lebih kecil daripada 7. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, ini merupakan sebuah pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Ya, karena tahun 2016 dan 77 lebih kecil daripada 7 adalah sebuah kalimat deklarasi. Nah, apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Nah, nilai kebenarannya ini salah karena 77 itu lebih besar daripada angka 7. Oke, next. Nah, selanjutnya ada kalimat tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini sebuah pernyataan? Tidak, karena ini sebuah permintaan, bukan pernyataan. Nah, apakah ini sebuah proposisi? Tentu tidak, karena hanya pertanyaanlah yang bisa menjadi proposisi seperti itu. Contohnya, yang pertama, Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Dua, Ponorogo terletak di Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga, 1 tambah 2 sama dengan 3. Yang keempat, 2 tambah 2 sama dengan 5. Yang kelima, jam berapakah sekarang? Yang keenam, silahkan masuk ke ruangan. Dan yang ketujuh, X tambah 2 sama dengan 3. Nah, untuk jawabannya sendiri, nomor 1 dan 3 yaitu proposisi, karena bernilai benar. Jakarta ya merupakan
ibu kota negara Republik Indonesia, dan 1 tambah 2 adalah 3. Nah, untuk nomor 2 dan 4 termasuk proposisi tetapi bernilai salah atau false. Seperti 2 tambah 2 sama dengan 5. Dan Ponorogo terletak di Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk nomor 5 dan 6 bukan proposisi karena bersifat pertanyaan dan permintaan, bukan pernyataan. Seperti itu. Untuk nomor 7, bila X sama dengan 1, maka proposisinya benar atau bernilai true. Tetapi jika X sama dengan 2, maka proposisinya salah atau bernilai false. Nah, kebenarannya tidak pasti, maka bukan proposisi tetapi fungsi proposisi. Seperti itu. Baik, selanjutnya dalam logika matematika dikenal sebanyak 5 penghubung, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Nah, yang pertama untuk negasi. Negasi sendiri secara definisi yaitu untuk sembarang posisi variabel P yang memiliki nilai kebenaran benar atau salah, maka negasi ditulis sebagai negasi P, itu memiliki nilai kebenaran lawannya. Contohnya, seperti tabel di bawah ini. Jadi, untuk variabel P, apabila dia bernilai true, maka negasinya yaitu lawannya dia. Berarti negasi P yaitu false. Begitu pula sebaliknya, jika variabel P ini bernilai false, maka untuk negasinya sendiri yaitu bernilai true. Lawannya itu bernilai true. Next. Oke, selanjutnya notasi untuk proposisi untuk variabel P, Q, R, dan S. Nah, misalkan P suatu proposisi atau proposisi yang menyatakan bukan P itu disebut negasi, atau ingkaran dari pernyataan P. Contohnya seperti ini. Jika negasi dimasukkan ke dalam kalimat. Untuk proposisinya sendiri, hari ini adalah hari Senin. Nah, untuk negasinya atau ingkarannya yaitu hari ini bukan hari Senin. Lawannya, seperti lawannya. Oke, selanjutnya 2 adalah bilangan genap. Untuk negasinya sendiri atau ingkarannya, 2 adalah bilangan ganjil. Nah, selanjutnya 3 lebih dari 2 untuk proposisinya. Dan untuk negasinya itu 3 kurang dari atau sama dengan 2. Nah, perlu diingat, jika suatu proposisi bernilai true, maka negasinya sendiri itu bernilai false. Jadi begitu pula sebaliknya. Jadi seperti lawannya. Oke, selanjutnya konjungsi. Nah, untuk definisinya sendiri, misalkan P dan Q adalah proposisi, maka proposisinya itu dibaca P dan Q. Untuk notasinya sendiri ditulis P konjungsi Q. Nah, yaitu proposisi yang bernilai benar jika kedua P dan Q itu benar dan bernilai salah untuk kasus lainnya. Dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, pada tabel tersebut ada variabel P dan Q. Nah, jika P-nya ini bernilai true dan Q-nya bernilai true, maka hasilnya adalah true. P konjungsi Q bernilai true karena dia sama. Begitu pula juga dengan yang paling bawah ini, F atau P-nya bernilai false dan Q-nya itu bernilai false, maka hasilnya adalah false karena dia sama. Jika untuk P dan Q-nya berbeda, maka nilainya yaitu false. Seperti bisa kita lihat di sini untuk variabel P-nya itu bernilai true,
tetapi Q-nya ini bernilai false, maka P konjungsi Q itu nilainya false. Begitu. Begitu pula juga sebaliknya, jika P-nya itu bernilai false dan Q-nya bernilai true, maka P konjungsi Q itu nilainya false. Next. Nah, kita coba contohkan ke dalam sebuah kalimat. Untuk konjungsi sendiri itu kan bisa diartikan sebagai dan. Untuk biar kita mudah mengingat, oke, misalkan pada variabel P-nya ini bernilai memiliki sebuah nilai yaitu hari ini Jumat dan Q-nya yaitu hari ini hujan. Maka P konjungsi Q ketika digabung yaitu hari ini Jumat dan hujan, seperti itu. Nah, bagaimana nilai kebenarannya? Yaitu sangat tentatif atau tergantung pada keadaan di saat pernyataan ini diungkapkan. Nah, bisa kita kasih contoh kedua, misalkan P ada 7 hari dalam seminggu dan Q 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka P konjungsi Q yaitu ada 7 hari dalam seminggu dan 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka proposisinya ini tetap bernilai benar atau true. Oke, contoh selanjutnya. Misalkan P, Bumi adalah satu-satunya planet di jagat raya yang mempunyai kehidupan yang bernilai B benar. Dan Q, yaitu satu dekade sama dengan 10 tahun dengan nilai benar. Maka P konjungsi Q adalah Bumi adalah satu-satunya planet di jagat raya yang mempunyai kehidupan dan satu dekade sama dengan 10 tahun. Maka kedua kata tersebut dapat digabung. Oke, baik. Selanjutnya yaitu disjungsi. Nah, untuk definisinya, misalkan P dan Q adalah proposisi, nah, maka proposisi tersebut itu dibilang P atau Q. Nah, untuk notasinya ditulis P disjungsi Q, yakni proposisi yang bernilai salah jika kedua P dan Q itu bernilai salah, dan bernilai benar untuk kasus yang lainnya. Contohnya seperti ini. Jika P bernilai true dan Q bernilai true, maka P disjungsi Q sama dengan true. Nah, untuk misalkan salah satunya ada yang bernilai true di tabel, maka hasilnya tetap true. Nah, contohnya di sini jika P bernilai true dan Q bernilai true, maka P disjungsi Q hasilnya adalah true. Begitu pula juga dengan sebaliknya, yaitu jika P bernilai false dan Q bernilai true, maka hasilnya P disjungsi Q hasilnya adalah true. Jadi perlu kita ingat untuk disjungsi sendiri, jika ada salah satu atau keduanya bernilai true, maka disjungsinya itu bernilai true. Nah, untuk yang terakhir ini, jika dua-duanya salah, jika P bernilai false dan Q bernilai false, maka P disjungsi Q adalah hasilnya false, seperti itu. Kita lihat ke contoh kasus, contoh kalimatnya. Baik, di sini contoh kalimatnya. Perhatikan proposisi yang ada di atas dulu. Nah, mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah kalkulus atau kuliah algoritma pemrograman boleh mengambil metode numerik. Oke, di sini bentuk disjungsinya di mana mahasiswa yang sudah kuliah kalkulus boleh ambil numerik dan Q-nya di sini tadi ataunya mahasiswa yang sudah ambil algoritma boleh ambil numerik. Dari kalimat tersebut terdapat beberapa kemungkinan mahasiswa yang boleh mengambil mata kuliah numerik. Yang pertama, mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah kalkulus saja, mahasiswa yang sudah mengambil algoritma saja, dan mahasiswa yang sudah mengambil keduanya. Oke, selanjutnya implikasi. Nah,
untuk implikasi sendiri, misalkan P dan Q adalah sebuah proposisi, maka proposisinya itu seperti ini. Jika P, maka Q. Dan untuk notasinya ditulis sebagai P implikasi Q, yaitu proposisi yang bernilai salah jika P-nya benar dan Q-nya salah. Oke, sampai situ. Dan bernilai benar untuk kasus lainnya. Jadi jika dapat kita lihat di tabel di bawah ini, jika P-nya itu bernilai benar dan Q-nya salah, maka hasilnya salah. Tetapi jika yang lainnya, misalkan di sini P-nya salah dan Q-nya itu benar, maka implikasinya itu tetap bernilai benar. Begitu pula juga dengan jika benar P-nya dan Q-nya benar atau true, maka implikasinya true. Dan untuk yang jika P-nya false dan Q-nya bernilai false, maka implikasinya bernilai true. Nah, perlu diperhatikan untuk implikasi. Untuk nilai kebenaran Q, asalkan P-nya ini bernilai salah, seperti ini yang ada di baris ketiga ini. Nah, apapun nilai kebenaran Q di sini, asalkan nilai P-nya itu bernilai salah, maka implikasinya itu true, tetap true. Jadi yang perlu di-note untuk implikasi sendiri, jika P-nya itu bernilai true dan Q-nya bernilai false, maka hasilnya akan selalu false. Mungkin biar lebih mudah bisa kita masukkan ke dalam sebuah kalimat. Oke, untuk penyebutan lain untuk implikasi. Yang pertama, P berimplikasi dengan Q. Yang kedua, P berakibat pada Q. Yang ketiga, Q hanya jika P. Dan yang keempat, P adalah syarat cukup untuk Q. Dan nomor 5 adalah Q adalah syarat untuk perlu P. Misalkan kita masukkan ke dalam sebuah kalimat. P soal ujian yang diberikan oleh guru, Q jawaban yang diberikan oleh siswa. Nah, maka nilai kebenaran dari P implikasi Q dapat diilustrasikan sebagai penilaian guru. Nah, yang pertama, bila soal ujian bernilai benar atau true, maka jawaban juga benar. Maka nilainya lulus. Oke. Bila soal ujiannya itu benar, tapi jawaban siswa tersebut itu salah, maka nilainya gagal atau false. Nah, yang ketiga, jika soal ujiannya itu salah, tetapi dijawab dengan benar, maka nilainya lulus. Dan yang terakhir, jika ujiannya salah dan dijawab salah, maka nilainya lulus. Mungkin soal kata ini untuk mengilustrasikan tabel dari implikasi. Seperti itu biar lebih mudah untuk memahami implikasi. Selanjutnya ada biimplikasi. Nah, untuk definisinya sendiri, misalkan P dan Q adalah proposisi, maka proposisinya itu dibaca seperti ini. P jika hanya Q dan ditulis dalam notasi P biimplikasi Q. Artinya, proposisi yang bernilai benar jika P dan Q ini keduanya benar. Dan jika keduanya bernilai beda, maka nilainya false atau salah. Dapat dilihat di tabel ini. Nah, P-nya ini bernilai true dan Q-nya ini bernilai true, maka B implikasinya yaitu true. Nah, untuk selanjutnya, P yang nilainya true dan Q-nya ini bernilai false, maka B implikasinya ini false. Selanjutnya, P yang bernilai false dan Q bernilai true, maka implikasinya itu false. Tetapi untuk yang P yang nilainya false dan Q
yang nilainya false, hasilnya adalah true karena sama antara P dan Q-nya. Selanjutnya contoh dari biimplikasi. Tuliskan setiap proposisi berikut ke dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Nah, soal yang pertama, jika udara di luar itu panas, maka Anda akan membeli es krim. Dan jika Anda membeli es krim, maka udara di luar itu panas. Soal yang kedua, syarat cukup dan perlu agar Anda memenangkan pertandingan adalah dengan Anda melakukan banyak latihan. Untuk penyelesaian sendiri, untuk yang pertama, Anda membeli es krim jika dan hanya jika udara di luar itu panas. Kan nggak mungkin tuh kalau misalkan udaranya lagi dingin, kita membeli es krim. Selanjutnya, eh, untuk nomor 2, Anda memenangkan pertandingan jika dan hanya jika Anda melakukan banyak latihan. Jadi jika Anda tidak melakukan banyak latihan, Anda tidak akan bisa memenangkan pertandingan tersebut. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi